Ya, apa sikap terkait dengan menyikapi orang-orang yang mengaku Islam tapi melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini pembahasan penting ya di masa sekarang ini. Terlalu banyak orang-orang yang berucap miring-miring. Ya, dianggap dia berbicara bagus, berbicara agama, ya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi jauh dari makna cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian manusia yang memperbandingkan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian kepala negara di Indonesia ini. Dan itu perbandingan tidak benar. Memperbandingkan itu kadang bentuk menghinakan namanya. Menghinakan. Karena itu dari bait syair yang berjalan di tengah para ulama, alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna as-sayfa amdha minal asa. Bukankah engkau melihat bahwa pedang itu akan rendah kedudukannya kalau dikatakan bahwa pedang itu lebih tajam daripada tongkat? Iya atau tidak? Kalau kita bilang pedang, saya ke sana bawa pedang. Ya, orang ngeri. Oh, ini pedangnya luar biasa, pedang. Tapi tunggu ya, saya bawa nanti pedang yang lebih tajam dari tongkat. Ah, pedang apa pula ini? Diperbandingkan dengan tongkat, itu menurunkan kadar pedang. Jelas ya? Jadi jangan menganggap bahwa menghinakan itu, merendahkan, itu hanya dalam bentuk dia berkata kamu hina, kamu rendah, dan seterusnya. Ada uslub-uslub yang dianggap menghinakan dan merendahkan. Karena itu istihza, mengolok-ngolok, itu dibagi oleh para ulama di pembahasan tentang hukum murtad, orang-orang yang murtad. Karena bentuk kemurtadan itu banyak bentuknya. Salah satu bentuk kemurtadan adalah istihza. Mengolok-ngolok terhadap Allah, terhadap Rasulnya, atau para nabi, atau terhadap agama. Dan istihza itu terbagi dua. Ada istihza dalam bentuk hal yang sarih, jelas, terang. Dia mengolok-ngolok, bahasanya terang. Dan ada bentuknya dalam bentuk kinayah. Iya, dalam bentuk kinayah. Dia pakai kata sindiran, walaupun dia mengolok-ngolok dalam bentuk kerdikan mata. Kedipan mata, atau dalam bentuk dia isyarat misalnya dia kecilkan begini, atau bahasa merendahkan, itu semuanya dihitung pembatal keislaman. Hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Makanya jangan sembarangan berbicara, memberi perumpamaan-perumpamaan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan yang membahasakan Nabi di masa kecilnya, katanya sama dengan anak-anak yang lain, ya, kadang tidak terurus, ya mungkin nyolong jambu juga. Ya. Ini orang kadang berbicara, sebagian manusia itu kadang dia berbicara akan sesuatu dia ukur dengan pengalaman pribadinya. Mungkin dia punya pengalaman pribadi seperti itu. Ya, pergi dia bicara tentang sosok yang mulia. Allah itu berfirman kepada Nabi dalam Al-Quran bukan sembarangan. Allah menegaskan kepada Nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang besar. Tahu akhlak? Akhlak itu terbagi dua. Ada akhlak yang sifatnya jibiliyah. Tabiat dari pembawaan kecil. Asalnya memang akhlaknya seperti itu. Dia jujur, pemberani, cerdas. Dari kecil dia bawa. Itu jibiliyah. Dan ada akhlak sifatnya muktasabah. Ya, dia dididik dengan sebuah akhlak pembawaan, akhirnya akhlak itu menjadi bawaannya. Ini yang dibahasakan oleh orang Indonesia, ala bisa karena biasa. Itu akhlak jibiliyah. Dan ini Allah mutlakkan untuk nabinya berada di atas akhlak yang agung. Pada dua hal ini. Ya. Akalnya mau ditaruh di mana? Seorang nabi disifatkan akhlaknya agung di semua sudut, tiba-tiba di masa kecilnya bisa nyolong jambu. Ini adalah suatu kalimat yang luar biasa keluar dari hati yang betul-betul mengandung penyakit terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Baik.
Makanya dipertimbangkan. Yang memperbandingkan itu lagi tadi. Itu dalam Al-Quran kan sudah dikatakan, wa inna lakal ajran ghairu mamnun. Untuk kamu ya Nabi Muhammad, pahala yang tidak pernah terputus. Sebab siapapun di antara manusia yang datang dan mendapat pahala, maka pahala itu pasti berasal dari agama Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai Rasul yang menyampaikan. Makanya pahala itu tidak pernah terputus kepada Nabi SAW. Siapapun dari pemimpin, sebaik apapun, seadil apapun, dan betapa banyak jasanya yang dia lakukan untuk umat, maka tetap saja apa yang dia lakukan itu semua, pahalanya juga mengalir kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Sebab pemimpin Muslim, dia dapat keislaman, itu melalui jalur, pasti bermuara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi menjadi masalah di sini, kenapa kasus menghinakan, melecehkan ini banyak terjadi? Ini yang perlu kita bahas sebenarnya, agar supaya jangan terulang hal-hal yang seperti itu. Jelas ya? Yang pertama yang perlu kita perhatikan dari sebab munculnya hal-hal yang seperti ini, itu karena ada orang-orang jahil yang berbicara tentang agama. Kejahilan ini yang menjatuhkannya kemana-mana. Akhirnya berbicara sembarangan. Berbicara sembarangan. Kemudian yang kedua, yang kedua yang perlu diketahui dari sebab dan sumber masalah adanya orang-orang yang berbicara seperti ini adalah kemunafikan. Kemunafikan yang berada di dalam hati. Jadi kalau seorang salah ngomong, salah bicara, itu kadang bisa dimaafkan. Tapi sudah bicara begini, sudah bicara begitu, bicara lagi yang lain, itu tidak menunjukkan suatu hal yang sehat. Itu pasti berasal dari hati yang berpenyakit. Dari hati yang berpenyakit. Karena itu jangan ada yang membahasakan, oh itu kan sudah selesai, dia sudah minta maaf. Dimaafkan saja, kenapa dipermasalahkan lagi? Ya, dari mana dia punya hak untuk bilang dimaafkan? Apa kedudukannya? Ini masalah orang yang melanggar di dalam sebuah hukum yang seperti ini, itu ada prosesnya. Makanya di situ tugasnya pemerintah, pengadilan Islam untuk menetapkan hukum terhadap orang-orang yang mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibahas di 4 madhab. Ada bab khusus tentang memerangi orang-orang yang murtad, hukum orang yang murtad, hukum orang-orang yang batal keislamannya. Itu dibahas di situ. Ya. Makanya itu hal yang seperti ini tidak sembarang orang berbicara. Tidak sembarang orang berbicara. Di masa Umar ibn Khattab, ada orang yang bernama Sabiq ibn al-Asal. Dia bicara menafsirkan ayat, bukan pada tempatnya. Dipanggil oleh Umar. Dia berada di kota lain jauh. Maka Umar nulis surat ke gubernurnya. Kalau suratku sampai kepadamu, maka awal rombongan yang berangkat ke Madinah harus membawa orang itu. Membawa Sabiq bin Asal ini. Datang Sabiq bin Asal di hadapan Umar. Umar berkata, kan cambuk. Dicambuk dia. Sampai dia pingsan. Di penjara. Sampai sembuh lukanya. Didatangkan lagi ke depan Umar. Kata Umar, tukang cambuk. Dicambuk lagi sampai pingsan. Penjara. Sampai sembuh lukanya. Datangkan lagi depan Umar. Tukang cambuk. Cambuk lagi 3 kalinya. Sampai pingsan. Penjara, sembuh lukanya. Datangkan lagi depan Umar. Kata Umar, tukang cambuk. Baru orang ini bicara. Wahai Amirul Mukminin, kalau ingin membunuh saya, perbaiki cara membunuhnya. Tapi kalau kamu ingin apa yang di kepala saya ini hilang, saya persaksikan saya sudah tobat dari itu. Jelas ya? Harus kelihatan. Ya, dia mengucapkan tobat. Itu hukum supaya tidak berulang. Ini hal dia menafsirkan sembarangan ayat Al-Quran. Jelas ya? Ini kasus tidak bisa dibandingkan dengan orang yang melecehkan, menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sedemikian rupa hukum Umar bin Khattab. Maka orang ini pun dikirim lagi ke negerinya. Dikasih perintah oleh Umar kepada gubernurnya. Sampaikan ke masyarakat, jangan ada yang duduk dengan dia. Makanya orang tiap kali dia datang ke sebuah pasar, ada orang kumpul-kumpul, orang pada bubar. Karena perintah Umar seperti itu.
Jelas ya? Tapi luar biasa pendidikan Umar memberi pengaruh, membuat orang ini bertobat. Di masa kaum Khawarij keluar melakukan kudeta, dia diajak juga keluar. Maka Shabiq bin Asal berkata, saya sudah dididik oleh hamba Allah Umar bin Khattab. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu berpengaruh yang seperti itu. Ya, orang sudah berbuat seperti itu, dikasih lagi panggung, dibuat lagi mengajar. Ya, sampai kapan membuat keributan di tengah umat? Dan ini tidak benar. Kemudian sudut yang lain, itu di kalangan orang-orang Asy'ariyah, mereka menganggap bahwa iman itu cuma tasdik saja. Cuma sekedar pembenaran. Jelas ya? Makanya kalau ada bentuk-bentuk kalimat kekufuran, bentuk kalimat atau perbuatan, mereka tidak terlalu peka dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya gampang, maafkan itu gampang. Iya. Dia tidak mengerti bahwa di kalangan ahli sunnah wal jamaah, kekafiran itu kadang dengan keyakinan. Kadang dia berucap satu kalimat, dia kafir dengan kalimat itu. Iya. Makanya orang-orang yang mencela Nabi dan para sahabat itu, yang mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat, para qurra ini, kami lihat orang yang paling dusta lisannya, paling senang mengenyangkan perutnya, dan paling penakut ketika berjumpa musuh. Ya. Maka turun ayat terkait dengan mereka. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau kamu tanya kepada mereka Nabi Muhammad, mereka pasti akan menjawab, kami hanya bersendagurau dan bermain-main saja. Maka Allah perintahkan kepada nabinya, "Qul la ta'tadiru, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan terhadap ayat-ayatnya, terhadap ayat-ayat dan Rasulnya, kalian molok-olok, jangan kalian minta maaf. Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Di ayat yang lain, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah berucap kalimat kekafiran dan mereka kafir setelah keislaman. Dengan kalimat mereka dikafirkan. Tidak dilihat, oh itu tidak mungkin. Maksudnya menghinakan Nabi. Ya, saya tumbuh dari kecil mencintai Nabi. Ya. Itu tidak ada, itu kalimat kekafiran ketika muncul, itu ada perhitungannya di dalam agama. Ada perhitungannya. Jadi kekafiran kadang dengan keyakinan, kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, kadang dengan keraguan, kadang dengan keberpalingan. Kadang dengan keberpalingan. Adapun orang-orang Asy'ariyah, mereka lihat hati saja. Makanya kacau mereka di dalam memahami hal-hal yang seperti ini. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, ini sebab yang lain yang perlu saya ingat. Terlalu gampang, terlalu senang guyon dan sendagurau kalau memberi pengajian. Memang kajian itu tempatnya seorang bersendagurau, lelucon, baca kitab saja tertawa terbahak-bahak di banyak tempat. Mana etika ilmu di dalam hal tersebut? Ini munculnya orang-orang yang gemar melucu-lucu seperti ini, atau mungkin sebagiannya disebut pelawak-pelawak, lebih cocoknya. Ini merusak di tengah umat. Dan orang-orang yang seperti ini itu tidak bisa mengontrol ucapan-ucapannya. Kalau dia berucap kekufuran pun biasa, sebab maksudnya bagaimana membuat orang tertawa. Kalimat itu dia tidak bisa ukur sesuai dengan apa? Timbangan syariat. Ya. Seperti kejadian sebagian pelawak ya. Ini saya sebut betul pelawak karena di mana-mana melawak saya kerjanya. Ya. Ada proyek katanya pembangunan jembatan antara surga dan kontraktor, pengawas itu semuanya di neraka. Gimana caranya bisa mereka bangun jembatan? Naudzubillah ya. Surga, neraka jadikan bahan apa? Bahan lawakan. Itu istihza namanya, dengan pahala, dengan balasan. Itu bentuk dari kekufuran. Ya. Karena ingin tertawa, akhirnya berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya. Dari mana dia dapat hal yang seperti itu? Maka ini dasar-dasar pokok ingin saya ingatkan, supaya jangan sampai terulang. Dan kalau ada orang yang berbicara seperti itu bukan orang-orang yang layak kita mengambil ilmu darinya, mendengar pembicaraan-pembicaraan tentang agama. Ilmu itu alhamdulillah sudah jelas jalannya.
ada Al-Quran, ada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu terwarisi dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari ini. Iya, semua pembahasan tafsir Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu teruraikan secara mendalam dan mendetail di dalam buku-buku para ulama. Ada, kaji buku-buku itu, bahas ilmu dengan benar. Itulah jalan yang menyelamatkan dari neraka, yang masukkan ke sorga, yang menciptakan keamanan di tengah manusia, membawa kebaikan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik.